Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal insani wa mudhaifi hasanati lidawil iman. Al-ghanil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqti wa awan. Al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan. Al-hayy qayyumil ladzi la taqidu nafaqatuhu bimarri duhuri wal asman. Ahmaduhu hamdan yafukul adda wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu wa mahibar ridwani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min nau'il insan. Nabiyyu rafa'a Allah bihil haqqa hatta tadoha bastaban. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya ay awwala bitaqwallahi ta'ala wa ta'ihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, la khaira fi katsirin min nahwahul hum illa man amara bisaddaqatin aw ma'rufin aw isla'i baina nasi wa man yaf'alu dzalika tigo amardatillahi fasawfa nu'tihi ajran adima. Ya masyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pembuka dalam memulai khutbah Jumat pada siang hari ini, mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi bi nikmati tatimus sholihat, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya iman dan Islam yang selalu tertanam dalam hati kita semua. Semoga keimanan ini selalu melekat dalam hati kita dan bersamaan dengan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat pada semua perintahnya. Salawat dan salam mari kita senantiasa kita aturkan kepada junjungan dan panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sabbi, yang telah menjadi contoh dan teladan kepada kita semua sebagai umatnya dalam menciptakan perdamaian dan mempertahankannya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah merupakan kewajiban dan keharusan bagi kami selaku khotib untuk senantiasa mengajak diri sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini agar terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan cara mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya, sebab tiada bekal yang bisa kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa tasawwadu fa inna khairas zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak orang lain untuk senantiasa melakukan kebaikan yang ia bisa. Salah satunya adalah dengan mengajak bekerja sama dalam menciptakan kedamaian antar bangsa atau perdamaian dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqati au ma'rufi au isla bainan nas wa man yaf'al dzalika tigo marsatillahi fasawfa nu'tihi ajran adima. Artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikannya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa pembicaraan apapun tidak memiliki faedah dan manfaat apa-apa kecuali pembicaraan yang mengandung ajakan untuk bersedekah, melakukan kebaikan, dan mengupayakan kedamaian antar manusia. Perdamaian antar bangsa menjadi sangat penting untuk sama-sama kita upayakan. Salah satu alasannya adalah memungkinkan suatu bangsa untuk terus tumbuh dan berkembang. Tanpa perdamaian, maka sulit untuk berkembang dan maju. Perang dan konflik seringkali menghancurkan infrastruktur, merusak ekonomi, dan menyebabkan penderitaan dan kematian yang tidak perlu. Semua itu tidak lain selain karena tidak adanya perdamaian. Selain itu, perdamaian juga berkontribusi untuk memajukan kesejahteraan individu setiap orang dalam situasi damai. Orang-orang memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan. Mereka juga dapat hidup tanpa takut akan kekerasan dan peperangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk membangun perdamaian dunia adalah dengan cara menciptakan persatuan antar bangsa. Dengan persatuan, maka kerjasama akan terjalin dan tolong-menolong akan tercipta. Kedamaian pun akan mewarnai kehidupan setiap bangsa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib, ia menjelaskan bahwa Hablul Allah, agama Allah, dalam ayat di atas memiliki banyak arti. Di antaranya taat pada semua perintah dan menjauhi larangan. Ada juga yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah. Hanya saja pendapat yang paling kuat dalam mengartikan ayat ini adalah dengan makna spirit persatuan antar sesama. Tidak hanya itu, semangat persatuan pada hakikatnya juga sudah digaungkan oleh Rasulullah sejak masa kenabiannya. Nabi tidak henti-hentinya untuk berkhutbah di hadapan para sahabat untuk terus mengajak mereka agar bersatu demi terciptanya kedamaian. Dan salah satu buktinya adalah dengan bersatunya sahabat Ansor dan Muhajir sehingga menjadi sahabat yang sangat solid dan tolong-menolong. Tidak hanya Rasulullah, para sahabat juga demikian. Mereka selalu berupaya untuk terus mempertahankan persatuan antar sesama. Jika diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diceritakan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam suatu kesempatan ia berkhutbah di hadapan para sahabat lainnya untuk terus bersatu. Ia mengatakan, Abdullah bin Mas'ud
telah berkhutbah kepada kami di suatu hari dengan khutbah yang tidak pernah disampaikan sebelumnya atau sesudahnya. Ia berkata, wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ketaatan dan persatuan. Karena persatuan itu adalah tali Allah yang telah Dia perintahkan. Sungguh, apa yang dibenci dalam ketaatan dan persatuan lebih baik dari apa yang disenangi dalam perpecahan. Itulah pentingnya membangun persatuan antar bangsa. Sebelum berusaha untuk menciptakan perdamaian dengan persatuan, maka perdamaian akan tercipta dan konflik serta peperangan tidak lagi terjadi di mana-mana, sehingga manusia akan hidup nyaman dan tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, demikian khutbah Jumat perihal pentingnya membangun dan mengupayakan perdamaian dunia. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan kepada hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'ani adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakimi wa taqabbal minnihim wa minkum tilawatu innahu huwas sami'u ul alim. Wa astaghfirullahaladzim li walakum walisair musliman wal muslimati faya fauzal mustaghfirina wa ya najat taibin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna usikum wa nafsi bataqwallahil aliyyi adim. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amri adimin amarakum bisolati wassalami ala nabiyil karim faqala innallaha wa ma katabahu yusalluna ala nabiyyi sayyidina Ibrahim hima wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ufirli lil muslimi wal muslima wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal minkum wal ahwat. Allahumma fa'anna bala'a wa gula'a wal waba wal fasha wal munkar wal bayaw wal suyuf mukhtalifata fayassad di'ada wal mihan ma toharo minha wa ma batona min baladina hada hosanata wa min buldanil muslimin amat innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wal ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.